Hi, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku ada update video baru lagi. Yuhu, jadi kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana cara bikin wadi patin ala khas Dayak. Nah, jadi video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang cara bikin wadi patin sukses anti gagal, tanpa busuk dan enak banget, serta tidak asin dan juga kulit luarnya kriuk-kriuk. Ini adalah resep turun-temurun dari mama sejak kami kecil dan dijual pun laris banget. So, kalian harus perhatikan video ini baik-baik ya. Untuk bahan-bahannya, ikan patin dicuci bersih, garam balok dihancurkan, garam biasa, dan yang terakhir yaitu beras sangrai. Nah, jadi kalau di sini ikannya itu aku beli di pasar, terus aku minta orang lain penjual ikannya langsung potong di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen potong di rumah sendiri, boleh kok. Tapi kalau aku supaya cepat dan nggak ribet juga, aku minta penjualnya yang potongin. Terus di rumah aku tinggal bersihin dan cuci aja. Contohnya kayak untuk ekornya di sini aku iris bagian dalamnya itu bagian dagingnya supaya kalau misalnya kita bumbuin dia itu meresap sampai ke dalam gitu loh teman-teman. Jadi biar nggak amis kalian harus benar-benar bersihin sebersih-bersihnya, darahnya juga kalau bisa sampai hilang. Tapi nggak apa-apa sih masih ada darah-darahnya kayak gitu, it's okay. Tapi pokoknya sampai amisnya hilang lah, pokoknya sebersih-bersihnya lah intinya. Untuk bagian kepala di sini insangnya aku buang ya. Kalau misalnya kalian mau nggak buang juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku di sini sering aku buang karena kalau untuk bikin wadi itu lebih baik nggak pakai insang. Nah, kalau sudah semuanya dibersihkan, sekarang kalian cuci. Konsumsi wadi menjadi turun-temurun pada masyarakat Dayak dan Banjar. Bahkan sampai sekarang mengingat wadi mampu bertahan hingga berbulan-bulan. Untuk mengikuti zaman, beberapa inovasi dilakukan dalam proses pembuatan wadi, seperti penambahan jus jeruk nipis untuk mendapatkan cita rasa wadi yang lezat. Selain dikonsumsi sendiri, kuliner ini juga dijual karena harganya cukup mahal dibanding penjualan ikan mentah biasa. Nah, jadi ikan wadi ini sering banget loh dijadiin makanan khas Dayak. Bau wadi memang menyengat, tapi jika ingin menjajal cita rasa unik pencinta kuliner, patut mencicipi kuliner khas Palangkaraya ini. Wadi biasanya tidak langsung dimakan, tapi diolah kembali menjadi masakan seperti digoreng atau dimasak kuah. Wadi patin banyak dijual di Palangkaraya, seperti di toko oleh-oleh dan di toko kelontong lainnya. Bahkan ada yang menjual di situs belanja online, seperti yang aku lakukan biasanya. Kalau wadi patinnya udah bersih, sekarang saatnya kita menyediakan dan menyiapkan garamnya. Di sini aku pakai 4 balok garam, terus aku hancurin pakai kalau misalnya di dalam bahasa Dayak itu disebut dengan pipis. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan ulekan gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku hancur-hancurin dulu. Terus garam balok ini tuh biasanya lebih murah daripada garam biasa kan. Jadi kalau misalnya buat pembuatan wadi itu kalian emang harus pakai garam balok ini loh teman-teman. Kalau udah dihancurin, kita masukin ke dalam wadah ya.
Oke, garamnya sudah siap. Setelah itu kita lumuri ikan yang sudah dicuci bersih tadi dengan garam. Kemudian kita tutup di tempat penyimpanan yang rapat selama minimal 3 hari, maksimal 7 hari ya. Di sini aku cukup menggunakan waktu 3 hari karena target pasarku adalah anak-anak muda yang tidak terlalu suka dengan wadi patin yang terlalu masak atau asam. Nah, kalau misalnya buat teman-teman atau buat para ibu-ibu, para orang tua, biasanya itu lebih suka yang asam atau dia kayak sedikit lebih asin, lebih lama kayak gitu, lebih masak. Jadi kalian tinggal tunggu sampai beberapa hari kemudian, lebih dari 3 hari gitu. Jadi tenang kok, karena wadi ini tuh bisa bertahan selama beberapa hari, beberapa minggu juga. Pokoknya terserah sampai kalian ngerasa rasanya itu pas enaknya tuh di hari keberapa gitu. Yang pasti minimal itu 3 hari ya. Itu baru dia sudah mulai masak. Terus untuk ikannya sendiri di sini aku ngelumurinnya itu satu persatu ya. Jadi karena aku ngelumurinnya satu persatu, jadi aku tahu takarannya gimana. Kalau misalnya dia pas asinnya atau enggaknya gimana. Nah, kalau misalnya buat teman-teman disesuaikan juga asinnya. Nanti kita bakal rendam juga kok. Nah, jadi ini ikan patin yang udah aku lumuri garam. Tuh, jadi kayak gini ya tampilannya. Kemudian kita ambil beras yang sudah disiapkan dan kita sangrai sambil diaduk terus sampai benar-benar coklat dengan menggunakan api sedang. Setelah selesai biarkan sampai dingin. Beras biasa untuk 10 kilo ikan patin. Aku gunakan habis beras sebanyak 2,5 kg ya teman-teman. Setelah disimpan selama beberapa hari, wadi patin tadi kita cuci dan rendam 2 kali ganti air dengan takaran air lebih banyak agar wadi patin tidak kasinan ya. Di sini aku melakukan perendaman masing-masing selama setengah jam. Nah, terus kalau misalnya udah selesai direndam dengan air, saatnya kita selimuti ikan patinnya dengan beras sangrai yang sudah di blender sampai tertutup semuanya. Jadi kalian lumurinya satu persatu, terus masukin lagi ke dalam toples atau apapun tempat kalian naruh ikan patinnya ya. Info untuk kalian bahwa setiap kali kita membuat wadi, pasti beratnya nanti akan susut, walaupun sudah kita lumuri beras dan terlihat agak basah. Nah, ini kalian bisa langsung bungkus packing atau dimasukin ke tempat penyimpanan makanan kalian dan disimpan ke dalam kulkas. Wadi patin siap di packing atau dimasak sesuai selera tanpa kalian cuci lagi, karena proses pembuatannya benar-benar sudah diproses hingga bersih. Tada, ini dia wadi patinnya sudah selesai. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sekian video aku kali ini, tonton terus dan tunggu videoku selanjutnya ya. Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share.